Selamat pagi Pak Tony dan teman-teman. Nama saya Bertrand Ernest Nathanael dan pada hari ini saya ditemani oleh teman-teman saya yaitu Indra Kurniawan dan Justin Kitonginardi. Pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang select without from class in Oracle Database 3 AI. Jadi pertama-tama kita masuk ke dalam latar belakangnya dulu. Di Oracle Database sebelum versi 23 AI, setiap perintah select itu harus menggunakan from clause karena setiap query membutuhkan sumber datanya. Misalnya kita ingin menampilkan tanggal saat ini menggunakan sysdate, kita harus menulis select sysdate from dual. Tapi semenjak update dari Oracle 23 AI, kini ada cara baru untuk menulis query tanpa from, terutama jika kita hanya ingin menampilkan nilai ekspresi atau fungsi saja tanpa mengacu pada data tabel. Kita masuk ke dalam tujuan. Jadi ada beberapa tujuan dari fitur baru ini, yaitu yang pertama, untuk menyederhanakan sintaks SQL untuk ekspresi tunggal. Yang kedua, membuat kode menjadi lebih ringkas dan lebih natural. Yang ketiga, menghemat waktu ketika hanya ingin menampilkan nilai atau hasil fungsi. Yang keempat, meningkatkan konsistensi Oracle dengan database lain yang sudah lama mendukung select tanpa from. Konsep dasar fitur yang berubah. Yang pertama adalah penyederhanaan sintaks tanpa mengubah hasil query. Jadi walaupun sintaksnya sudah disederhanakan, hasil query-nya itu tidak akan berubah. Yang kedua, from sekarang menjadi opsional jika ekspresi tidak mengambil data dari tabel. Yang tidak berubah, yang pertama, eksekusinya tetap sama dengan ada atau tidak adanya from. Yang kedua, query ini hanya bisa digunakan untuk ekspresi tanpa sumber data, misalnya select nama. Yang ketiga, perubahan ini bersifat syntactic sugar. Syntactic sugar itu maksudnya bahasa penulisannya itu menjadi lebih sederhana. Selanjutnya adalah perilaku PL/SQL. Di sini terdapat query yaitu declare v2day date, begin, select sysdate into v2day, dbms output, put line v2day end. Artinya di sini di awal kita akan melakukan declare variabel v2day dengan bertipe date, lalu akan memulai sintaks select ini dan memasukkan hasil query-nya ke v2day. Dan setelah itu akan memunculkannya v2day ini akan dimunculkan melalui dbms output ini agar bisa ditampilkan ke layar user. Nah, di sini into di sini wajib di PLSQL karena jika tidak ada akan muncul error seperti berikut, yaitu press and into clause is effect in this select statement. Artinya karena kenapa bisa error, karena into ini penting agar hasil itu bisa disimpan ke dalam v2day. Lalu selanjutnya adalah hubungan dengan implicit statement result Oracle 12c. Di Oracle 12c kita akan bertemu dengan implicit statement result yang memungkinkan provider mengembalikan hasil query ke query. Di sini sekarang bisa digabung dengan sintaks baru yang select ini. Untuk query-nya adalah seperti berikut. Pertama kita akan melakukan atau fitur dengan getDate sebagai lcore dengan tipenya yaitu shift left cursor. Shift left cursor ini adalah berfungsi untuk sebagai penunjuk ke hasil query yang akan disimpan nanti. Lalu selanjutnya akan dimulai query-nya dengan open. Lcore ini akan dibuka, lalu hasil query-nya hasil query dari select sysdate ini akan dijalankan dan disimpan ke lcore ini. Setelah itu dbms lalu di sini akan dikembalikan hasilnya atau ditampilkan ke klien yaitu hasil dari lcore ini. Selanjutnya adalah batasan. Batasan di sini yaitu pertama adalah select without from ini hanya tersedia sejak Oracle 23 AI ke atas. Artinya untuk versi sebelumnya, sebelum 23 AI ini, fungsi ini tidak bisa dijalankan. Kedua adalah tidak mendukung klausa kompleks yaitu join, group, dan lain-lain. Ketiga, boleh menggunakan tanpa from jika hanya berisi ekspresi operator atau literal yang tidak membutuhkan sumber data. Artinya hasilnya akan keluar jika tabelnya itu dari sistemnya sendiri. Lalu kelebihannya yaitu sintaks SQL dapat lebih singkat tanpa from dual.
Lalu kedua adalah lebih mudah untuk tes fungsi, ekspresi sederhana, demo, dan automation scripts. Dan yang ketiga adalah lebih mudah dan ramah untuk digunakan oleh pengguna yang baru belajar SQL. Oke, di sini ada contoh ringkasnya, yaitu versi lama dan versi baru. Di sini, versi lama, itu setiap query select wajib menyertakan from clause. Lalu, untuk mengeksekusi ekspresi tunggal, harus menggunakan table dummy dual. Contohnya adalah select sysdate from dual, lalu select satu persatu from dual. Lalu ada versi baru, itu from clause menjadi opsional jika hanya menggunakan ekspresi tanpa sumber data table. Sintaks menjadi jauh lebih singkat dan natural. Contohnya itu ada select sysdate dan select satu persatu. Kesimpulannya adalah fitur select tanpa from pada Oracle 23 AI berfungsi untuk menyederhanakan penulisan query, terutama untuk operasi fungsi sederhana. Query ini tetap berjalan seperti biasa di dalam database, tetapi sekarang tabel dual dipakai secara otomatis tanpa perlu disebutkan secara langsung. Fitur ini menunjukkan bahwa Oracle semakin mendukung gaya coding yang efisien dan developer friendly, baik untuk script, testing, maupun pembelajaran. Oke, di sini kita akan memulai demo programnya. Pertama, kita akan mencoba select sysdate tanpa menggunakan from. Jadi, select sysdate ini dia mengeluarkan tanggal dan waktu saat ini pada database Oracle. Yang kita coba di sini itu tanpa menggunakan from. Dapat dilihat, dia tetap menghasilkan hasilnya tanpa menggunakan from. Lalu kita coba menggunakan from. Oke, di sini select sysdate ini tetap sama hasilnya, tetapi kali ini kita mencobanya menggunakan from dual. Dapat dilihat hasilnya sama saja, dan kita setelahnya akan mencoba select 1 plus 1. Biasanya select 1 plus 1 ini hanya dapat digunakan menggunakan from dual. Di sini kita akan mencobanya tanpa menggunakan from dual. Dapat dilihat hasilnya sama saja dan kita dapat menggunakannya. Ini dikarenakan kita menggunakan fitur tanpa from. Setelah itu kita akan mencoba select hello world. Oke, dapat dilihat kita dapat menampilkan select hello world tanpa menggunakan from. Dan hasilnya seperti yang dilihat. Setelah itu kita akan mencoba select 2 kali 3. S hasil kali. Oke, di sini select 2 kali 3 S hasil kali ini hasilnya adalah kita akan menampilkan hasil dari 2 kali 3 ini sebagai namanya itu hasil kali. Lalu juga ada bentuk Oracle dalam bentuk upper alias semuanya dalam bentuk kapital sebagai teks. Dapat dilihat hasilnya adalah hasil kali 6 dan teks Oracle. Selanjutnya di sini kita akan membuat create table. Di sini kita akan membuat create table bernama mahasiswa dengan kolomnya yaitu npm bertipe varchar 2 dengan maksimal 10 karakter. Lalu ada nama bertipe varchar 2 juga dengan maksimal 50 karakter. Jurusan bertipe varchar 2 dengan maksimal 30 karakter. Dan angkatan bertipe number dengan maksimal 4 karakter. Terus ini penutup dan selesai. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan data-data
eh, ke mahasiswa ini yaitu dengan menggunakan insert into mahasiswa NPM, nama, jurusan, angkatan, dan di sini masukkan value-nya yaitu pertama yaitu NPM-nya 825240058, koma, nama, koma, jurusan, koma, dan tahun. Seperti yang kita lihat di sini menggunakan petik satu hanya untuk yang bertipe varchar, sedangkan yang untuk bertipe number tidak perlu memasukkan ketik dan enter. Lalu di sini kita juga memasukkan data baru lagi agar lebih banyak lebih baik. Jurusan, angkatan, values 825240005, Bertrand Ernest, sistem informasi 2024. Di sini kita typo jadinya table of view ini nggak ada, jadi kita buat masukkan lagi tanpa typo, diusahakan. NPM, nama, angkatan, sistem informasi. Oke, dan kita masukkan data terakhir yaitu NPM, nama, jurusan, angkatan, values 8252400050123, Justin Clinton, sistem informasi. Nah, setelah semua datanya sudah dimasukkan, di sini kita akan mencoba memanggilnya apakah bisa atau enggak dengan cara select without from. Nah, di sini seperti yang kita lihat terdapat error yaitu ORA 0094 karena NPM-nya atau identifier-nya itu invalid. Kenapa? Karena meskipun kita bisa melakukan select without from seperti sysdate itu, tapi untuk table yang tidak berasal dari sistem Oracle sendiri itu tidak bisa, karena nanti Oracle bakal kebingungan NPM ini berasal dari table yang mana. Berbeda dengan sysdate yang table yang merupakan dual yang sudah ada di dalam sistem Oracle sendiri. Jadi walaupun kita menggunakan select sysdate tanpa from seperti ini, sistem tidak akan kebingungan sebab table dual sendiri sudah terdeteksi sejak awal oleh sistem Oracle. Nah, di sini cara memegang yang benar ya seperti normal, yaitu select npm from mahasiswa dan semua datanya akan terpanggil. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian file SQL. Jadi pertama kita declare, kita tulis variabel vToday bertipe date. Kemudian begin, kita masukkan select sysdate variabel vToday. Kemudian kita tulis dbms output.putLine agar variabel vToday bisa dikeluarkan.
Nah, di sini hasilnya pasti akan error. Karena bisa dilihat dari errornya, PLS 00428 untuk clause is expected in the select statement. Artinya, ada clause into yang tidak kita tambahkan. Jadi, pada hasil query sysdate ini dia tidak dijelaskan akan disimpan di variabel v2day ini. Kita coba tulis dengan komen yang sama, tetapi kita tambahkan clause into-nya. Nah, di sini hasilnya akan muncul karena kita sudah menambahkan clause into. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam bagian implicit statement results. Jadi kita akan membuat atau menggantikan prosedur bernama getDate dengan alias elker bertipe sysRefCursor. Nah, sysRefCursor ini merupakan sebuah pointer untuk hasil query. Jadi dia berfungsi bukan sebagai penampung datanya, tetapi sebagai penampung alamat hasil query-nya. Lanjut kita tulis open elker for select sysdate. Jadi di sini berfungsi untuk menampilkan query select sysdate dan menyimpannya dalam elker. Tetapi seperti sesuai dengan materi kita ini, kita tidak perlu menuliskan from 2 lagi. Jadi langsung select sysdate saja. Nah, untuk baris keempat ini, dia berfungsi untuk menampilkan hasil dari kursor ke layar klien. Dan untuk menjalankan komennya, kita menggunakan komen exec getDate. Maka tampilnya akan muncul. Oke, setelah itu kita akan mencoba menggunakan query untuk menghapus tabel mahasiswa dan prosedur getDate tadi. Pertama, kita akan mencoba menghapus tabel mahasiswa dengan menggunakan query drop tabel mahasiswa cascade constraints purge. Fungsinya adalah kita akan menghapus tabel mahasiswa beserta constraints-nya seperti foreign key, lalu kita akan menghapus semua datanya secara permanen dari Oracle. Oke, setelah itu kita akan mencoba drop prosedur getDate. Kita di sini akan menghapus prosedur getDate yang tadi sudah kita buat. Oke, dapat dilihat bahwa komen semua ini berhasil dan kita dapat menghapus semuanya. Sekian presentasi kami tentang without from clause ini. Terima kasih sudah mendengar dan menonton. Sekian dan terima kasih.